Apa? Menurut Anda firman itu apa, Bu? Yo, Nah, kalau I di ain't here kami for the firman money, itu I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. apa? Menurut Anda firman itu apa, Bu? Nah, kalau di kami firman itu oknum, Mbak. Bukan perkataan, bukan suara-suara kayak gini. Beda dengan kalian punya. Kalau kalian firman itu hanyalah perkataan-perkataan, kayak suara yang keluar dari trakea. Nah, kalau di kami firman itu adalah oknum pribadi kedua dari Allah Tritunggal, sebelumnya dia ada dalam diri Allah itu sendiri, ya kan? Makanya dia bisa ketika dia bersuara, dia berkata-kata jadilah matahari, maka matahari jadi. Karena firman-Nya itu adalah oknum, punya kuasa Tuhan sendiri. Itu yang harus kamu ketahui. Beda, Bu, ya. Firman di kami bukan kayak yang di Ibu, ya. Itu dia. Ya, silakan. Benar. Lah ya makanya nanya, Bu. Makanya ini nanya. Tapi tolong jawabnya jangan gitu lah. Kok jawabnya judes wong nanya nanya baik-baik kok, Bu? Ya, kan tadi udah tahu karakter Ibu tadi. Kan Ibu kan ngeyel, bukan yang Iya, nanya, mau nyalain. Nah, kan udah kenal tadi, Bu. Kan udah Ibu nggak bisa dibawa baik tadi kan? Ya, siapa lagi? Silakan. Buktiin lagi, Bu. Buktiin suara seperti itu. Halo. Iya, halo. Ya. Heeh. Silakan, silakan. Silakan. Bukti boleh tanya. Siapa yang mau bertanya? Ya, silakan. Saya dulu, Bu. Saya dulu, Bu. Ya. Saya ini asumsi saya pribadi ya, Ibu ya. Jangan tersinggung ya. Ya, ya. Silakan. Ah, silakan. Ah. Ya. Jangan tersinggung ya, Ibu ya. Ah. Nah, Ya, nggak apa-apa. kata Ibu, Allah itu menjelma jadi seorang manusia yang bernama Yesus. Ya, Ibu ya. Kalau nggak salah ya. Nah, Ya. Bukan Allah sih, firman-Nya, Pak. Allah sendiri masih bertata di sorga, firman-Nya. Nah, terus? Tapi Ya, dia berasal benar. dari Allah, ya silakan. dia kan menjelma menjadi seorang manusia ya, Ibu ya. Kalau nggak salah ya. 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 Nah, dia kan termasuk orang yang punya kuasa bisa menghidupkan orang mati, setahu saya. Ya. Bisa Ya. berjalan di atas air. Ya. Nah, seandainya Allah menjelma ke anak saya, Ibu, ini seandainya, Ibu ya, Allah menjelma ke anak saya, apakah bisa anak saya disebut Tuhan, Ibu? Saya mau nanya ini doang, ini asumsi saya pribadi. Seperti itu. Allah menjelma, ya tetap saja yang jelmaan itu ya tetap Tuhan lah. Ya, Itu kan cuma anak ganti, saya- istilahnya kan kayak ganti, Pak, kayak Bukan, ganti bukan casing gitu. aja kan itu, Pak. Nah, bukan gitu maksud saya. Anak saya dijelma menjadi Allah. Berarti kan anak saya belum tentu Allah, Ibu. Gitu. Ini logika Maksudnya? saya loh, Bu ya. Anak Bapak, Gini. gimana Pak? Bagaimana Pak? Saya nggak ngerti maksudnya. Allah menjelma seperti anak saya. Ibarat Iya. kasarnya dari kecil, ya kan? Menjelma seperti anak saya. Nah, Allah ini menjelma, Ibu. Kalau menurut logika saya, belum tentu yang dijelma itu Allah gitu. Bisa nggak bisa dikatakan Allah gitu. Kalau logika saya, karena itu anak saya, Ibu gitu. Kenapa? Ya kan Kok itu bisa gitu? jelmaan, Bu. Jelmaan, Bu, gitu loh. Kalau logika saya gitu loh. Karena itu anaknya Bapak. Nah iya, gitu loh. Maksud saya itu Bukan logika ini. menjelma, Pak. Itu mah merasuki, itu mah artinya make badan anaknya Bapak. Saya kirain ada anak baru. Itu jadi itu mah ngerasuk, itu mah bukan menjelma, Pak. Itu mah merasuk. Kalau dia tetap anak Bapak, itu mah rasuk. Ya, bukan merasuk lah, Bu. Kan itu kan menjelma seperti manusia ya kan, benar-benar manusia. Nih, saya kasih tahu ya, Maria, kenapa dia tetap menyembah Yesus itu adalah Tuhan? Kan kalian sendiri mengatakan itu di surat Maryam itu, ya kan Jibril mendatangi Maria, memberitahu anak yang kamu kandung itu dari Roh Kudus.
Jadi kan dia jelas lah, dia tahu bahwa anaknya ini bukan anak sembarangan. Di tempat kami, Yesus tahu, Maria itu tahu, anak yang dikandungnya itu kan dia sendiri tahu, dia tidak berhubungan kelamin. Jadi dia tahu ya anaknya itu bukan anak sembarangan. Aduh, ini suara siapa kok putus-putus gini ya? Pak Muhammad, suaranya enggak itu, Pak? Iya. Yang ngerti nggak Pak? Kan Maria itu justru Pak ya, waktu Yesus naik ke sorga, dia itu salah satu dari ibu-ibu pendiri gereja. Ya, yang menyembah Yesus adalah Tuhan. Kenapa ini terjadi? Kan malaikat sudah memberitahu bahwa anak yang dikandungnya itu dari Roh Kudus. Dan Roh Kudus di tempat kami itu ya adalah Tuhan sendiri. Jadi dia tahu. Ya, jadi jangan bingung orang yang dikasih tahu, kecuali dia nggak tahu, gitu loh, Pak. Ini kan bilang kan tadi ibu Kudus ya kan? Berarti Yesus itu berarti bukan Tuhan dong, Bu. Kan Kenapa? ada rohnya, Kudus. Berarti Kenapa? Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, Bu. Kan Kan menjadi ada roh. manusia, Pak. Jadi istilahnya dia bukan sperma laki-laki, ya sperma laki-laki itu dari Roh Kudus dengan kuasa Tuhan, dari kuasa ilahi. Nah, firman itu telah mengambil tapi dia mengambil daging manusia itu, Pak. Saya kasih tahu manusia itu juga terdiri dari daging roh. Ya. Aduh, siapa sih ini manusia? Manusia itu terdiri dari daging roh, Pak. Ya, nah itu Yesus juga mengambil kodrat yang 100% sama. Di dalam diri Yesus itu, ya Yesus itu ada daging. Di dalam dirinya ada roh. Tetapi rohnya Yesus itu kan bukan kayak kita dikasih tahu kan. Rohnya Yesus itu adalah Elohim Bapa sendiri. Nah itu dia Pak ya. Itu yang harus Bapak ketahui. Oke? Ya, apalagi? Bingung kan? Tadi Pak Ilham aja kabur dia. Bingung dia. Ustadz loh itu. Putih. Silakan. Mau tanya nih Budi. Bapak yang disebut Yesus itu Bapak siapa, Ibu? Ya, Apa kata itu Bapak? kan, kenapa Elohim itu disebut Bapa? Karena kan memang gitu. Kan tadi kan sudah bilang, sebelum Adam Hawa itu jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa itu melihat penciptanya, Pak. Ya, ada Bukan, hubungan saya yang mau tanya. iya dengar itu makanya Yang disebut Bapa. Aduh, dikasih tahu ya. Adam itu melihat penciptanya, Adam itu tinggal bersama penciptanya, melihat penciptanya, bergaul akrab seperti penciptanya, seperti bapak dengan anak, gitu loh ya. Makanya Elohim itu disebut Bapa karena hubungan manusia dengan penciptanya itu bagai bapak dengan anak. Bukan bagai majikan dengan bawahan. Kalau di tempat Bapak itu majikan dan bawahan. Kalau kami Bapak dengan anak. Gitu loh Pak, makanya dia disebut Bapa. Bapa itu artinya kan tadi dibaca tuh di dalam Mazmur berapa tuh tadi tuh, di dalam 2 Samuel itu juga. Bapa itu artinya dialah pelindung, dia pengayom, dia mengasihi kami, dia pencipta kami. Makanya disebut Bapa, gitu loh Pak. Ngerti nggak? Nah, iya saya maksud Bapak yang dimaksud itu Bapak siapa? Bapak Elohim atau Bapak siapa? Elohim, Pak, Elohim. Jadi gini ya, Elohim itu artinya sesembahan ya. Tetapi nama sesembahannya itu adalah Yod-Heh-Vav-He. Nah, itu ya. Itu dia. Nama sesembahan itu merujuk kepada satu nama, satu pencipta langit dan bumi. Namanya Yod-Heh-Vav-He gitu loh. Ya, silakan. Oh, berarti kan bukan Tuhan dong, Bu. Bukan Tuhan. Kan dia ada Bapak. Kan dia ada Bapak, ada sesembahannya. Ah, itu namanya Pak. Elohim Bapa. Elohim itu disebut Bapa, namanya Bapa. Bapa itu Yod-Heh-Vav-He. Kok bisa begitu ya? Kami kan nggak boleh menyebut nama Allah itu sembarangan, nggak boleh Pak. Kalau di Bapak kan sebutlah nama asma Allah itu dengan sebanyak-banyaknya. Kalau kami nggak boleh. Ya, kita menyebutnya aja Bapa gitu loh ya. Karena nama itu begitu. Ajaran Ibu kan Bingung Bang Krus ya. tentang kebenaran. Harusnya diunjukin dong kebenarannya gitu. Lah itu sedang diunjukkan kebenarannya. Bapak bingung. Nah Elohim tadi nggak ada kebenarannya Ibu.
gitu loh. Maksudnya ada Bapak kebenaran dari mana? Loh, kan Allah aja disembunyikan. sampai mengaku-ngaku, dengar. Allah aja sampai mengaku-ngaku bahwa dia adalah Elohim. Bapak mengatakan nggak ada kebenarannya, bagaimana itu? Iya kan Kalau berarti Yesus sampai Yesus diaku, berarti bukan artinya dia Tuhan dong. pengen juga dibilang Belum benar. nanti udah belikan Yesus berarti bukan Tuhan, kan dia punya Bapa. udah belikan ya nanti ya. Lah, Gitu loh, kan yang tadi saya udah tanya. dikasih tahu. Kok punya bapak? Kan dikasih tahu, Pak. Makna bapak itu Mana kan dia bukan nih? kayak bapak sama anak bapak. Ya, gimana ini kok susah Kan amat. kata ibu kan Elohim artinya sesembahan, ya kan? Tadi bilang. Nah, Nah, kan Yesus berkata kepada Bapa, ya kan? Nah, Bapa katanya kan Elohim, Elohim bilang sesembahan. sesembahannya itu adalah Yod He Vav He. Nah, Yod He Vav He ini disebut Bapa. Aduh, nama sesembahan itu Yod He Vav He, namanya. Sesembahan Yod He Vav He. Yod He Vav He itu artinya dialah Tuhan penguasa alam raya ini. Gitu. Terus yang disembah itu siapa, Bu? Ya ini Alohe sebenarnya apa Yesus, Bu? Yang disembah Kan Yesus ada itu siapa Yesus itu? Tuhan. Yesus Tuhan, Alohe Tuhan. Terus yang disembah yang mana, Bu? yang Dua-duanya. Tuhan, dengar ya, Tuhan dengan Bapa itu beda, Bro. Ya, makanya Loh, kalian itu jangan katanya lihat dari sama. ya. Dengar, makanya jangan lihat Muter-muter ya. konsep kalian Tuhan yang sebiji, nggak ada kayak gitu. Kami ini Allah kami Tritunggal, Bro. Harus dilihat dari visi kami. Nah, Dan kalau itulah Tuhan yang Ibu, benar. Tri Ya. Allah itu Allah apa, yang Bu? tunggal. Kalau nggak mau dengar saya turunin ya. Allah itu Allah Tuhan kami itu dia itu Tritunggal dan itulah Allah yang benar. Allah yang pertama muncul di dalam kitab Kejadian itu disebutkan 3 nama, Allah, Roh Allah dan Firman. Allah yang betul itu adalah Allah yang roh, yang berfirman, yang berkarya, yang bekerja, yang adalah penebus dan juru selamat, yang menebus umatnya dengan datangnya Yesus, ya, mengutus firman-Nya. Itu pun berarti itu ini saya paham Bu. kembali, Saya paham. ya. Itu ya, Berarti ngerti ya? Boti. Berarti Sebentar. Yesus ini kalau menurut agama Ibu, kalau Sebentar, Bang. buat saya Ini, sih, Bang. ya, Kanjeng Sebentar. Nabi Hari Muhammad. coba, coba. Oke, Ya, oke, ya, siap. ya. Boti. Gimana Yesus? Boti. Kenapa? Berarti Bu Uti, Tuhan yang nomor 3 Yesus ini Bu berdoanya kepada Tuhan yang nomor 1 Bapak yang di sorga Bu. Gimana tuh? Kok Tuhan nomor 3 itu kan dari kitab kalian yang salah ngerti kan tadi nggak dijawab itu. Ya kan, Kenapa Bu, itu Yesus kok kan bawa Yesus kan kebenaran? berdoa Bu di Taman Getsemani itu Bu. Lah Itu yang Allah Tuhan aja nomor berdoa. 3 kan? Berdoa sama siapa, Bu? Hah? Masa berdoa sama dirinya sendiri? Lah, Ya pada saat itu Yesus sujud menyembah loh Bu. Yesus Menyembah maju siapa? 3 langkah dan sujud menyembah, ya Bapak, jikalau cawat ini biarlah berlalu dariku, gitu katanya. aku terangin ya. Aku terangin mau denger nggak? Kalau nggak aku turunin. Capek nih ngomongnya. Janganlah Bu Uti. Ini- Biasa Ini aja. dari tadi udah dengerin, Bu. Dari tadi udah dengerin. Ya makanya diem ya. Nih tak terangin ya. Yesus itu berdoa di Diem dalam ya, Ibrani diem. 5. Dengerin dong. Yesus kan berdoa di dalam Ibrani 5 itu kan dikatakan dalam hidupnya sebagai manusia ya. Di dalam Galatia 2 dikatakan ya dalam kesetaraannya firmannya itu ya. Dalam kesetaraannya sebagai Allah Bapa dia tidak menganggap miliknya sebagai Allah Bapa itu sebagai milik yang dipertahankan tetapi telah mengosongkan dirinya sendiri dan telah mengambil rupa seorang hamba. Dan di dalam ketaatannya sebagai seorang manusia, dia telah menjadi hamba, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Ya, ketika dia menjadi manusia, dia mengambil kodrat manusia 100%. Bahkan sudah dinubuatkan sebelum itu terjadi, ratusan tahun sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya. Ketika firman itu menjadi manusia, di dalam diri manusia itu Elohim Bapa berdiam di dalam dirinya dan menyatu dengan kodrat kemanusiaannya. Dalam menyatu dengan kodrat kemanusiaannya, ya dia mengikuti semua
yang ada di dalam 100% kodrat kemanusiaannya. Salah satunya ditulis itu ya, roh hikmat, roh kebijaksanaan, dan satu lagi, roh yang takut akan Tuhan. Nah itu ya, dia tunduk ketika dia dengar dulu, belum selesai. Ketika dia menjadi manusia, dia tunduk kepada Bapaknya. Nah itu dia bro, ya. Oke, Buti. Kalau dia mengosongkan diri, berarti sudah nggak ada isinya, berarti kan gitu. Nih, saya bacakan dulu. Dalam kemuliaannya artinya merendahkan dirinya. Sebentar, Bu. Sebentar, saya bacakan dalilnya. Sebentar, saya bacakan dalilnya. Ini di Matius 26:39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Berarti seperti yang engkau kehendaki, Bu. Pasrah Yesus ini sebagai itu, nggak, bukan sebagai Tuhan dia, Bu. Memang kan ditulis inilah kehendak Bapakku, kata Yesus di dalam Yohanes 6 ayat 39. Inilah kehendak Bapakku, yaitu barang siapa yang percaya kepada Anak, mereka akan memperoleh hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Kehendak Bapa yang memang dia kan mengutus firman-Nya yang sebelumnya ada dalam dirinya sendiri itu menjadi manusia, dan ketika menjadi manusia dia tinggal firman itu, Elohim Bapa itu tinggal di dalam diri manusianya itu, dia mengikuti kodrat manusia, taat sampai mati di kayu salib, ya kan? Kan udah dibilang. Apanya Tapi Bu Uti yang anehnya ini, Bu, Yesus yang Tuhan ini, Bu, dicobain oleh iblis, Bu. Ini Tuhan apa nih? Di Matius 4. Matius 4 itu, makanya Matius kamu 4 nih. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Ini Yesus ini kan ada sisi ketuhanannya, Bu, di dalam dirinya. Tapi yang anehnya kok iblis ini kurang ajar nih menyobai Tuhan ini. Gak ada otak iblis ini kayaknya. Yesus ini. Nah, jangan ngomong sembarangan, saya turunin ya. Kamu nggak tahu. Maaf, Buti. Bukan, ya? Maksudnya saya bukan Yesusnya, iblis saya yang nggak mikir dia Tuhan kok dicobain. Makanya dengerin dulu. Dengar dulu, makanya, jadi supaya nggak bego ya, dengar dulu ya, dengar. Yesus itu dicobai ya, ini kan konteksnya itu Matius 4 itu pada saat Yesus baru saja hendak memulai tugas penginjilannya pada saat berumur 30 tahun. Ya, sebelum dia memulai tugas itu, ya kan, dia kan ditulis di situ berpuasa sampai 40 hari, 40 malam untuk menguji kodrat kemanusiaan daging tubuh jasmaninya itu, ya. Dia sedang menguji itu, dia puasa 40 hari tanpa makan, tanpa minum. Dan ketika dia nggak makan dan nggak minum, dia sedang menguji lagi, dia uji lagi. Apakah dia kuat menghadapi cobaan setan-setan secara jasmaninya itu. Jadi dialah yang mengizinkan iblis untuk mencobai dia. Ya. Tetapi kan kamu lihat, di dalam kemanusiaannya dia menang atas iblis itu. Ya, setelah itu kamu baca dong ya. Setelah iblis pergi, malaikat melayani Yesus dan dia menang atas iblis ya. Setelah itu tidak pernah lagi iblis berani dekat-dekat dengan Yesus, karena kamu baca ketika ada orang yang kerasukan itu disembuhkan ya, dia mengatakan mau apakah engkau daripadaku, hai anak Allah yang hidup, waktuku belum tiba, katanya. Kamu tahu nggak, waktu belum tiba itu, waktu Yesus itu di dalam Alkitab itu artinya waktu dia akan menghakimi seluruh isi dunia ini. Waktu dia akan Buti. Iblis ini tahu nggak yang dicobanya itu Tuhan, Bu? Kira-kira. Ya, tahu lah orang dia. Kalau tahu dia nggak, berarti iblisnya nggak sadar diri, Bu. Loh, artinya masa Tuhan dicobain? Aduh, pakai otak dikit loh ya, selevel lah. Ya. Bu, kalau saya ngomong kayak gitu ikutin ya. Ikutin aja supaya kamu nggak nyambung gitu loh. Kalau dia ya udah deh, saya ikutin deh. Berarti iblis ini tahu bahwa itu Tuhan, ya udah aku cobain aja Tuhan ini dulu gitu. Biar dia mengaku benar-benar Tuhan enggak gitu. Kalau ada konteks Yesus mengizinkan ya sudah.
Kenapa kamu Nggak, ketawa-ketawa? maksudnya gini Bu Uti, maksud kan iblis nih tahu ini Tuhan nih. Ah, aku cobalah Tuhan yang menciptakan aku nih, dia bilang gitu kan. Biar Kok benar-benar nggak begitu? dia nih benar jadi Itu Tuhan kan gitu kan. narasi saya, kamu putar balik. Itu artinya kamu menipu. Kamu bukan Bukan bertanya, mau bukan menipu. bukan menipu Bu Uti. Yang nggak saya masuk akal tuh kok iblis bisa menguji Tuhannya gitu. Lah Sama kalau dengan Yesus bawahan, yang saya ini menguji, saya punya perusahaan nih Bu. Anak buah saya menguji saya ketok kepalanya Bu. ini kan aduh. Jangan gitu ya, saya turunin ya. Jangan kurang Jangan ajar. jangan Buti, minta maaf Ya jangan. makanya dengerin Ya, ya, ya. kalau mau tahu dengerin. Hmm. Ya kan sudah Cok, dikatakan Yesus itu telah menjadi manusia ya. Kalau kalian ya berpikir manusia ya, Tuhan jadi manusia tetapi tidak memiliki kodrat manusia, itu bukan jadi manusia, itu manusia jadi-jadian. Ya, Oke, kan satu. saya Saya bilang nanya lagi. iblis itu Bu, dengar. Iblis itu ya diizinkan oleh Tuhan. Jadi jangan kamu putar balik, jangan nipu-nipu di sini, jangan takiah. saya mau Dia nanya Bu. berani mengatakan itu karena diizinkan, karena kan saat itu Yesus sedang berpuasa 40 hari 40 malam. Maunya Yesus dia berpuasa untuk menguji kodrat kemanusiaannya. Ya, bagaimana keadaan orang 40 hari 40 nggak makan itu gimana rasanya ditawarin roti. Gitu loh. Ya. Saya mau nanya lagi Bu. Artinya dia menang. Dia menang Tujuan- atas kodrat manusia. Ya, gimana? Nanya. Tujuan Yesus mau disalib apa Ibu itu? Tujuan Yesus. Kenapa? Tujuan Yesus mau disalib itu apa? Menebus dosa, Bang. Oke. Menebus dosa, ya kan? Iya. Nah, yang menyalib Yesus itu masuk neraka apa surga, Ibu? Masuk neraka, Pak. Kan ayatnya ada. Celakalah orang yang daripadanya sebentar. Celakalah Ini orang yang daripadanya. bentar dulu, Bu. anak Belum selesai, Bu. manusia itu Bentar dulu. diserahkan. Bentar, Bu. Bu Uti, Belum selesai. Anda bicara dari tadi kita dengerin Bu baik-baik. Sementara Belum selesai, sekarang Bu. Bang Krues yang bicara, atau mau Anda dengerin juga, Bu. Apa sih kamu, saya ngomong kamu yang potong kan? Enggak, Aduh, bukan. itu- Dia belum selesai saya nanya, Bu. Kan Ini- belum selesai, Bu. Saya punya YouTube dia muter-muter. Belum selesai. Aduh, repot Ini banget. kan Nanti saya bantu dulu ya. yang YouTube saya. nyalip Yesus itu masuk neraka, Ibu ya. Iya. Nah, karena buat menebus dosa-dosa umat Nasrani yang akan datang gitu ya kan. Istilah kasarnya ini ya, Bu ya. Apa Benar sih? nggak, Bu? Apa maksudnya apa? Itu Yesus disalib kan buat menebus dosa. Halo? Iya. Kenapa? Terus? Nah, menebus dosa umatnya kan ya Bu ya kalau nggak salah ya. Semua orang. Kalau kamu terima, kamu selamat. Nah, terus? Menebus dosa. Terus yang nyalip itu siapa, Bu? Yang nyalip Nah, yang itu nyalip siapa? itu masuk neraka apa surga, Bu? Masuk neraka, Pak. Kasihan amat itu orang Ibu yang udah Kenapa? menyelamatkan. Lah iya. Ya, dia kan yang nyalip Yesus, Bu. Ya dengerin Dia saya, yang- dengerin saya. Mereka Dia yang menyalibkan menyalib Yesus karena apa motifnya? Coba saya mau tanya, motif mereka menyalibkan Yesus apa? Apakah karena mereka mau melaksanakan apa yang Tuhan? Enggak kan? Mereka menyalibkan Yudas, menyalibkan Yesus karena dia berkhianat, karena dia menjual Tuhan Yesus pengen dapat duit. Ya itu kan dosa, ya upahnya upah yang dosa yang dia lakukan. Dia menyalibkan Yesus bukan karena dia mau melaksanakan apa yang telah dinubuatkan, enggak. Orang-orang Yahudi itu menyalibkan Yesus karena mereka iri hati sama Yesus. Pamor mereka runtuh karena mereka sebagai ahli agama, tetapi mereka nggak punya mujizat. Mereka nggak melaksanakan kasih. Orang-orang pada mengikuti Yesus, meninggalkan mereka yang pada zaman dulu orang-orang yang dihargai. Mereka Ya. menyalibkan Yesus itu ya semuanya berbuat dosa. Ya hukum dosa ya mereka masuk neraka lah. Nah, masuk neraka. Ini kan logika saya berkata Ibu ya. Tanpa adanya penyalipan mungkin ya kan umat Nasrani tidak akan terselamatkan Ibu gitu loh. Nah, Kenapa dia sekarang begini ya. Kalau dia nggak disalib, kamu berpikir bahwa Elohim tidak punya jalan lain gitu untuk melaksanakan mengikuti kodrati manusianya?
Kan semuanya Ini berjalan secara kodrat manusia. Makanya diambil ya, dengarkan. Makanya Yesus itu harus jadi manusia karena betul-betul mengikuti kodrat manusia, berjalan sebagaimananya layaknya perjalanan hidup manusia. Ya, ya bagi Yesus dia melaksanakan kehendak Bapaknya karena dia itu firman yang menjadi manusia. Tetapi bagi orang yang menyalibkan dia melaksanakan jalan hidupnya mengkhianati Yesus, upahnya ya dosa dia. Alkitab kami mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, orang-orang Yahudi menyalibkan Yesus karena mereka berkhianat, mereka iri hati, mereka cemburu, mereka dengki sama Yesus. Ya, lalu Yudas menyalibkan Yesus karena dia mau cari duit. Ya, dia karena mau dia jual dengan 30.000 sikal emas perak, ya kan? Lalu dia berkhianat, iya kan? Lalu tentara Romawi itu menyalibkan Yesus karena mereka mengikuti perintah dari imam itu, imam besar itu. Lalu orang-orang Yahudi yang bersama dengan dia itu menyalibkan Yesus karena mereka mengatakan bahwa Yesus itu ngaku Tuhan dan itu menghujat Tuhan. Jadi semuanya ada ininya, Pak. Ada berjalan dengan kodrat mereka, Pak. Ini namanya kuasa Tuhan. Tetapi kalaupun, ya dengar, kalaupun peristiwa Yudas tidak menyalibkan Yesus lah, dia kan Tuhan, Yesus kan punya cara untuk itu, Pak. Dia kan Tuhan, Pak. Ini kan pemikiran orang on banget. Bukan Iya, begitu, Bu. Bukan begitu Iya. maksud saya. Walaupun dengan cara apapun, tetap kan dia yang diperintahkan untuk membunuh Yesus gitu loh, Bu. Itu Ya, kan udah iya. ketentuan Tuhan. Udah ketentuan Tuhan bahwa mereka-mereka yang akan membunuh Yesus gitu loh. Tidak semerta-merta aku datang tiba-tiba bisa membunuh, tidak seperti itu. Kan udah dijelaskan sama Bapak tadi, ya kan? Maksudnya? Bahwa orang Yudas kan bahwa orang Begini, Yudas yang Bu. bahkan akan menyalib Mungkin- gitu loh, Bu, menyalib Yesus gitu loh. Mungkin Bang, Lah iya. gini Bang Cruz, mungkin Nah, maksud sekarang Anda saya mau gini nanya ya aja Bang. sama kamu. Ya. Bentar. Saya nanya aja sama Ya. kamu ya. Sebentar. Yudas menyalibkan Yesus karena maksudnya ngapain dia Yang lain nggak menyalibkan boleh Yesus? bicara nih. Sebentar. Yudas menyalibkan Yesus karena apa? Kamu baca nggak Alkitab? Karena apa dia menyalibkan Yesus? Dia menyerahkan Yesus karena apa? Dia Ya, berkhianat kan? Dia dirasuk setan kan? Dia menjual Yesus kan? Dia bayar itu dengan itu kepada orang Yahudi itu dia bayar. Dikasih 30, ya udah saya tangkepin dia, saya serahkan dia ke tangan orang-orang Yahudi. Lah, masa yang kayak gini kamu bilang bukan berdosa? Dia menyalibkan, dia berkhianat, dia menjual orang. Masa kamu bilang masuk surga? Tuhan apaan yang kayak gitu? Tuhan abal-abal itu mah yang percaya kayak gitu. GG sekali tuh Yudas. Iya. Dosa Tuhan kan aja- dia. Tuhan aja Nah, tetapi dihianati. bagi Yesus peristiwa ini dia sudah tahu apa yang Tuhan itu tahu apa yang akan terjadi. Ke depan itu dia udah tahu, saya akan diserahkan kepada Berarti kan- tua-tua kata Yesus. berarti Yesus kan sudah tanpa tahu Tanpa karena dia pengkhianatan. itu mana tahu. Iya benar. Tapi kalau bukan karena pengkhianatan Yudas, ya kan? Mungkin umat Nasrani nggak akan terselamatkan, Bu. Gitu loh, maksud saya Apakah tuh kamu gitu. berpikir apakah kamu Berarti berpikir kalau ada Tuhan unsur kami- khianatan bukan berdosa namanya Bang. Karena yang makanya berarti manusia itu turunnya Yesus disalibnya Yesus bukan berarti penebusan dosa kalau begitu Bang. Nah, Ini benar. atas Iya, maksud saya dasar itu. atas dasar pengkhianatan. bayaran. Berarti Bayaran, ya. berarti disalibnya Yesus, ini logika aja Bu. Penebusan dosa, Berarti gitu. disalibnya Yesus bukan karena penebusan dosa, tapi Nah, karena yang maksud saya unsur itu, nah. ada bayaran. Bayaran, Nah, maksud saya seperti sekarang itu. kalau kamu mengatakan Ini disalibkan Yesus, logika loh Bu. sebentar ya. Kalau begitu Tuhan kamu ini kan kamu pakai cara logika Tuhan kamu kan, logika kamu yang tidak mengerti kuasa Tuhan karena Tuhan kamu nggak bisa melakukan Bukan apa-apa. Tuhan. Ya ini kan logika manusia, ini logika Ibu, manusia. ini agama bukan itu logika harus pakai Tuhan logika. Bu. Kalau Tuhan Loh, nggak logika pakai Tuhan. logika Bu. Tuhan nggak usah pakai logika karena Tuhan Sekarang saya itu mau tanya nih, maha di tempat kamu, segalanya. Tuhan dengar, itu dengar. maha segalanya.
Nih ya, Tuhan nggak usah kalau kamu pakai mengatakan, logika, bentar. Bu. Kalau kamu mengatakan Tuhanmu maha segalanya, justru kamu itu yang telah ditakdirkan untuk masuk neraka. Ya, takdir buat kamu itu satu hasta saja sebelum kamu di sorga. Tapi kalau takdir telah menentukan lain, gitu kan? Takdir menentukan lain, ya, kamu tetap masuk neraka, walaupun sehasta mau di sorga. Ya, kamu mengatakan Tuhanmu itu dia takdir. Bahkan 50 tahun takdirmu itu sudah ditentukan. Lalu kenapa di tempat kami bahwa Loh, sudah memang ada kenyataannya begitu? Dengar. Ya, kamu mengatakan itu takdir, logikanya. Bu? Saya mau nanya ya. Iya, jangan ketawa. Justru kamu itu bicara tentang takdir di tempat kamu itu. Ya, kamu itu masuk neraka sudah ditakdirkan sejak 50 tahun. Mau saya buka ayatnya, ya. Nah, kalau di kami Sebentar, Bu, sebentar. Saya bilang, dengar. Ya, saya bilang. Tuhan sebentar, Allah Bu. turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi Tuhan kami itu maha tahu. Dia bekerja dalam segala situasi, ya, mengambil situasi seperti itu, ya. Dia disalibkan itu bukan karena dia dijahatin orang, tetapi memang sudah ditentukan seperti itu, ya. Sudah diplanningkan seperti itu. Tetapi masing-masing orang bertanggung jawab untuk dosanya sendiri. Ya, karena Yudas itu menyalibkan Yesus karena dia berbuat dosa. Ya, karena dia itu jahat, dia pencuri uang, dia manipulasi uang. Ya, orang Yahudi menyalibkan Yesus karena benci sama Yesus, karena tidak mau ada saingan, karena memang dia tidak mau, ya, Yesus itu jauh lebih hebat dari mereka. Tetapi jauh sebelum itu sudah dikasih tahu. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi kepunyaannya menolak dia. Sudah dikasih tahu, ya, bagaimana sikap orang Yahudi itu, ya. Jadi semuanya berjalan menurut kodratinya, ya. Ini dia. Jadi jangan berarti kalian sendiri mengenal apa itu sistem takdir. Jadi jangan standar ganda. Di kalian boleh, di tempat kami enggak, gitu loh, ya. Ya, jadi jangan standar ganda, Takdir kan emang sudah ditentukan, tapi yang berhak merubah itu hanya Allah, Bu, yang maha kuasa. Gitu loh, maksud takdir tuh seperti itu, Bu. Kurang ajar kamu, ya. Takdir tuh hanya yang bisa merubah hanya Allah. Kita ditakdirkan masuk neraka. Tapi kalau kita berusaha, nanti Allah bisa merubah, Bu, gitu loh. Oh, maaf, Al-Quran sudah mengatakan, ya, Nabi Muhammad sendiri sudah mengatakan, kalian mengatakan akan merubah takdir dengan amal ibadah, tetapi udah dikunci lagi, amal ibadahmu itu tidak menyelamatkan, yang menyelamatkan takdir Allah. Allah mengatakan untuk mendapatkan takdir dari Allah yang baik, kalian berbuat amal, lalu amalnya ditutup lagi, tidak bisa mendapatkan ridho Allah dengan amal, muter-muter aja kalian di situ. Akhirnya tak seorang pun daripada kalian selain mendatangi neraka. Waduh, jangan gitu, ya. Jadi kalian itu punya sistem takdir. Jadi jangan standar ganda, jangan standar janda, jangan, ya. Itu namanya sistem takdir. Sudah dikasih tahu nih, ya. Begini, Bu. Nih, saya lihat, saya bacain ayatnya nih. Saya bacain ayatnya nih, ya. Sudah dikasih tahu, ya, nih. Di dalam Yesaya 53, nih, ya. Yesaya 53, bahkan bagaimana dia akan disalibkan itu sudah dikasih tahu, ya. Tetapi celaka orang yang melakukan, karena itu berjalan dengan kodrat manusianya, berjalan sesuai kodratnya. Oke, nih. Ya, jadi jangan standar ganda loh, ya. Nih, ya. Ini 700 tahun sebelum Yesus itu mati di kayu salib. Nih, udah dibilang nih. Ya, Yesaya 53 nih. Nah, ini ya. Nih, ya. Dikatakan di sini, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ya. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Nah,
Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ya, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan Bang Krus. kepadanya. Dan oleh Bang bilur-bilurnya Krus, Bang Ari. kita menjadi Yo, lanjut. ya. Yuk, Ya, Bang kita Krus, tahu. Bang Ari, yuk Buti. kita turun. Ini bukan diskusi, ini hostnya. Buti. Mohon Bentar, maaf Bang. ya, ini hostnya Buti, ngomong Buti. sendiri dari tadi. Iya, Ayo. kenapa? Buti, sebentar. Kenapa? Berarti Ayo. apa namanya kejahatan kita lah yang ditanggungnya ya, Buti ya. Iya, iya. Berarti enak dong kita yang berbuat jahat, Yesus yang menderita ya, Bu ya. Berarti konsepnya. Nanti Sekarang ada saya mau orang yang nanya sama berzina, kamu. Yesus yang nanggung kan gitu. Nah, sekarang saya mau nanya sama kamu, nih ya. Kalau misalnya gini, bapak kamu kan sayang sama kamu ya? Sayang sama kamu nggak? Nah, ya kan? Sayang lah. Nanti kalau kamu jatuh ke dalam jurang, bapak kamu bilang apa? Bapak kamu bikin apa? Ya Karena kalau dia misalnya sayang saya sama yang bunuh orang, nggak mungkin bapak saya yang mau tanggung Enggak, jawab saya mau pas bapak nanya, saya jawab masuk penjara, dulu. Bu. kamu. Jawab dulu kok larinya ke bunuh orang sih? Saya mau nanya. Iya, maksudnya gini, gimana? Dah. Kok larinya ke jurang? Apa hubungannya jurang? Gini, ya, Bu, bapak gini, kamu gini. dengar. Gini, Bu. Ya, Ya, bapak ya, kamu yuk. kan sayang kamu, ya kan? Nah, kalau kamu sakit, kamu diobatin nggak? Iya diobatin dong. Kalau kamu nyebur got, kamu ditolong nggak? Iya ditolong. Nah, itu Tuhan saya. Iya, Nah, kalau misalnya Tuhan Ibu, kamu, ya dengar, ke Tuhan dengar. Ibu kan Kalau- gini. dengar dulu, dengar. Sebentar, Bu. Dengar, Sebentar, kami kalau dengar. di kamu, Kan kalau di kamu, dalilnya Bu, tadi kan, Bu, Bu, Anda itu kejahatan cuma- kita kalau lah yang Anda Anda yang ditanggungnya, disuruh Bu. denger, Bu. Omongan orang Bu, lain Buti. nggak denger, Bu. Nih, Buti, sekarang dalilnya ya, tadi ini kan nggak kejahatan adil. kita lah yang ditanggungnya. Berarti Iya. kalau kita berbuat jahat, dia yang nanggung, Bu. Enak kalau gitu, Bu. dengar dulu. Bukan itu maksudnya. Dengar ya, gini. Kan Ibu Ya, sekali dalil, lagi Ibu saya mau yang nanya bacakan kamu. dalilnya tadi. Sekarang saya mau Kejahatan nanya kita kamu, lah saya yang lagi ditanggungnya. Bapak kamu sayang kamu Ah, nggak? sayang dong. Kamu sakit dibawa ke rumah sakit nggak? Iya, Ya. Kamu lapar, kamu dikasih makan nggak? iya betul. Tapi Nah, kalau saya yang kalau- berbuat jahat, Bu, saya yang masuk penjara Bukan, sendiri. bentar dulu, jawab dulu. Jawab dulu, Ya. jangan takut, jangan ketakutan. Nggak takut, jangan malah saya ketakutan. Gak menjawab. ada nih, yang Bu, saya. takut, Bu. Gak ada Iya. yang takut, Bu. Iya, Gak ada orang yang jawab takut, Bu. buat Kalau dia. kalau takut Nah. nggak naik di sini, Bu. Ya, jangan takut, makanya jawab ya. Iya, Kalau kamu, bapak kamu kan nolong kamu. Kamu Iya, masuk betul. jurang, kamu ditolong. Nah, itu Betul. Tuhan saya. Ya, kami Ya ini katanya tadi harus- dalilnya Ya, kan dengar. kejahatan Iya. kita lah yang ditanggungnya. Berarti Iya, kalau kita berbuat kejahatan jahat, itu Yesus yang dulu. nanggung, Bu. Enak gitu Kristen Iya, gitu berarti. kejahatan itu karena apa? Kamu masuk jurang, ya. Itu artinya dosa. Iya gini, Bu, harus bukan masuk dihukum. jurang. Kalau Dari gitu tadi beda itu, dalilnya, Bu. Terus Ibu ini. Bukan Sedangkan gitu, beda apa, dalilnya. narasi Bang Ari nggak dijawab, nggak dipilih. Itu kan dalilnya tadi kejahatan kita lah yang ditanggungnya. Berarti kalau kita yang berbuat jahat, Yesus yang nanggung, Bu. Jadi bebas sebentar Kristen ya, gitu. satu-satu aja, satu-satu. Ya, dengar dia ya. Hmm. Ganti-gantian ya. Yang Coba Ibu dimaksudkan bacakan dalilnya kejahatan- tadi, Bu. Ibu bacakan lagi dalilnya. Ibu bacakan lagi dalilnya. Aduh. Ya, coba Ibu dengerin bacakan. saya. Kalau enggak saya Ya. turunin aja ya. ngapain Janganlah, orang Bu. Janganlah. Ya udah, makanya. Jangan begitulah, Bu. Iya, Ya, Ibu. udah, makanya gini ya. Kejahatan kita yang ditanggungnya. Kan Karena kejahatan apa? kita yang ditanggungnya kan? Dengar, otakmu jangan jorok, jangan kotor. Yang dimaksud kejahatan yang ditanggungnya itu karena ketika orang berbuat dosa, berbuat jahat, dia itu berdosa dan dia harus dihukum. Dihukum itu mah artinya dia celaka, ya kan? Ya, makanya, Masuk Bu, celaka itu artinya celaka. Kita yang Kecelakaan berbuat, itu- kita yang berbuat, si Yesus yang tanggung jawabnya gitu. Ya, kamu kalau nggak mau jawab ya sudah lah ya, saya turunin ya. Ya, Kamu jangan, Bu, jangan, Bu. Minta maaf. Ya Jangan, udah, diam dong. Ya. Diam. Nah ya, jadi dengar ya. Ya, kan tadi kamu jawab ya. Sekarang kamu jawab saya. Bapakmu sayang kamu kan? Coba jawab. Ya. Lalu ketika kamu sakit kamu ditolong kan? Ditolong nggak? Iya kan? Ditolong. Nah itu Tuhan saya. Bukan Tuhan kamu. Tuhan kamu nggak kayak gitu. Kalau saya sakit anak itu karena disebabkan apa dulu, Bu? Kalau Enggak. disebabkan Sekarang jawab saya. Aduh.
Diam Oleh dulu, Tuhan narkoba, kamu. saya sebagai bapak nggak bakalan saya urusin, Bu, gitu loh. Nah, itu bukan Tuhan, itu bukan Bapak ya. Ya, dengar ya. Ya, ketika orang sakit, orang jatuh, anaknya celaka, anaknya ditolong. Bukan dibilang, kamu cari selamat sendirilah ya, kamu masuk jurang selamat sendirilah ya. Bapakmu yang ngakunya katanya maha kasih, maha sayang, maha penyayang, nggak ngapa-ngapain. Itu Tuhan kamu. Nggak Ya, ada tapi yang Bu, dia gini, lakukan Bu. untuk menyelamatkan kamu. Nggak Tapi, ada Bu, yang dia lakukan untuk melepaskan kamu dari kutuk api neraka. Itu namanya kejahatan kutuk api neraka. Kamu Butik. masuk jurang tetap dibiarin, malah dibilang cari selamat sendiri saya sih tugas saya cuma nimbang-nimbang. Kalau timbanganmu bagus ya kamu masuk sorga, kalau timbangannya berat di dosa kamu masuk neraka. Itu nggak sayang, itu bukan bapak kamu, itu majikan kamu. Gitu dia, ya. Tapi Butik, kok apa namanya? Kok bapak yang di sorga itu kok tega kali kok nyiksa Yesus demi untuk Ini Mbak pertanyaan orang bego. Iya, Butik. Maaf ya, karena udah menghina ngapain ya? Itu apa ya? 3 kali menghina, 3 kali. Ya itu ya. Pertanyaan saya, Tuhanmu ngapain untuk menyelamatkan? Kan dibilang seperti Bapa sayang kepada anaknya. Seorang Yesus mengatakan di dalam ini ya, seorang gembala ketika dombanya celaka, dia akan meninggalkan kawanan yang lain dan dia mempertaruhkan nyawanya. Itu bukti kasihnya. Ya, itu bukti kasihnya. Dia tidak menyiksa yang lain, tetapi dia menyelamatkan kalian dengan merendahkan dirinya mati di kayu salib. Setelah itu selesai ya bebaslah kalian dari segala dosa. Nah, harus bandingkan dengan Tuhan kalian. Ngapa